Contoh, radar kompresi pulsa LFM upchurch dengan f0 sama dengan 150 kHz digunakan dalam sistem sonar dengan resolusi jarak sebesar 3 cm. Kompresi yang diinginkan untuk meningkatkan energi yang ditransmisikan adalah 15 tau C. Asumsikan kecepatan rambat energi gelombang elektromagnetik dalam air adalah 350 meter per sekon. Yang pertama, tentukan bandwidth radar dan ekspresi pulsa yang ditransmisikan. Yang kedua, tentukan respon impuls kausal yang sesuai dengan pulsa yang ditransmisikan LFM. Kita jawab. Yang pertama adalah kita mencari resolusi jarak radar. Delta R sama dengan V tau C dibagi 2. Maka tau C sama dengan 2 dikali delta R dibagi dengan V. Maka hasilnya adalah 0,2 milisekon. Kemudian bandwidth penerima B sama dengan 1 dibagi dengan tau C. Hasilnya adalah 5 kHz. Nah, LFM upchurch untuk sinyal transmisi bisa kita buat persamaannya sebagai berikut. ST sama dengan cos omega 0T ditambah dengan setengah mu T kuadrat, di mana nilai absolut T kurang dari sama dengan T tau per 2. Kemudian mu disebut sweep dengan persamaan sebagai berikut. Mu-nya itu adalah 2pi dikali delta F dibagi dengan tau, sama dengan 10,47 dikali 10 pangkat 6 radian. Lebar pulsa yang dipancarkan yaitu sebagai berikut. Taunya sama dengan 15 dikali dengan tau C sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 sekon. Persamaan sinyalnya menjadi sebagai berikut. ST sama dengan cos 2pi dikali 150 dikali 10 pangkat 3T ditambah 15,7 dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi 2 tau kuadrat. Dengan nilai absolut taunya adalah kurang dari sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 dibagi 2. Kemudian respon impuls kausal HT-nya adalah sebagai berikut. 2 dikali 15,7 dikali 10 pangkat 6 dibagi 2 di pangkat setengah dikalikan dengan cos 2pi dikali 150 kali 10 pangkat 3T dikurang 15,7 kali 10 pangkat 6 dibagi 2 T kuadrat. Dengan nilai absolut T-nya kurang dari sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 per 2. Contoh selanjutnya, radar kompresi pulsa X-band beroperasi pada frekuensi 10 GHz dirancang untuk mencapai resolusi 15 meter. Targetnya berupa pesawat yang mendekati radar dengan kecepatan 300 meter per sekon dengan sudut 60 derajat. Yang pertama, tentukan pergeseran frekuensi Doppler dan ekskursi frekuensi maksimum dari sinyal modulasi frekuensi yang ditransmisikan. Yang kedua, tentukan waktu di mana amplitude maksimum terjadi pada keluaran match filter ketika panjang pulsa yang ditransmisikan adalah 3 milisekon. Kita coba jawab. Yang pertama, frekuensi pergeseran Dopplernya atau FD sama dengan 2V dikali cos theta dibagi dengan lambda sama dengan 2 dikalikan dengan 300 meter per sekon cos 60 derajat dibagi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 kali 10 pangkat 9. Hasilnya adalah 10 kHz. Nah, frekuensi ekskursi atau delta F-nya sama dengan C dibagi dengan 2 dikali delta R sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2 kali 15. Hasilnya adalah 10 MHz. Untuk T-nya, T sama dengan min tau FD dibagi dengan delta F. Hasilnya adalah minus 3 mikrosekon. Selanjutnya adalah frekuensi step dalam kompresi pulsa. Frekuensi sinyal ditransmisi dibuat berubah secara diskrit pada basis pulsa atau subpuls. Kemudian, frekuensi step menggunakan modulasi diskrit untuk menyandikan pembawa frekuensi tinggi. 3 versi berbeda dari peningkatan frekuensi atau 3 versi berbeda dari frekuensi step yang digunakan. Yang pertama adalah frekuensi step linear diskrit,
Yang kedua, ada frekuensi step acak, dan yang ketiga ada frekuensi step interpuls. Bentuk gelombang frekuensi step ini atau bentuk gelombang frekuensi step linear yang mengandung n pulsa persegi panjang, amplitudenya sama dengan panjang tau c masing-masing pada frekuensi yang berbeda atau pada Fn-nya. Simbol delta F yang ada di bagian ini mewakili jarak antar frekuensi dan subpuls atau panjang segmennya. Dapat diasumsikan bahwa jarak frekuensi delta F sama dengan kebalikan dari panjang subpuls, dan subpuls berbentuk persegi panjang. Ini bisa dilihat, jadi perbandingan antara frekuensi terhadap waktu. Jadi semakin bergeser ke kanan atau semakin besarnya nilai waktu, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Di mana ada rentang antara frekuensi pertama dan frekuensi kedua, dan frekuensi selanjutnya adalah delta F. Di sini bisa dilihat delta F adalah perbedaan antara frekuensi kedua dengan frekuensi pertama. Kemudian ada tau. Tau adalah rentang dari bagian ketika frekuensi yang pertama dibangkitkan sampai frekuensi yang kedua dibangkitkan. Dan ini adalah n tau-nya. Sinyal yang ditransmisikan untuk bentuk gelombang yang secara step ini, di sini kita asumsikan kita gunakan yang step linear, jadi bertingkat dengan kenaikan frekuensi yang sama, dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut, di mana ST sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N dikurang 1, UT dikurang N tau dikurang U, T dikurang N plus 1 tau dikalikan dengan cos omega 0 ditambah N dikali delta omega dikalikan dengan T. Kemudian di mana omega 0, kalau kita jabarkan kembali, omega sama dengan 2Pi dikali F, di mana omega 0 di sini menggunakan F0. F0 merupakan frekuensi transmisi terendahnya. Untuk delta omega di sini bisa kita tuliskan sebagai 2Pi dikali delta F. Delta F-nya adalah frekuensi angularnya, kemudian UT merupakan unit step function-nya. Respon impuls match filter dari step frekuensi adalah sebagai berikut. HT sama dengan S min T sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai N besar dikurangi 1 dikali U negatif T dikurang N dikali tau dikurang U minus T dikurang N plus 1 tau dikalikan dengan cos omega 0 ditambah N dikali delta omega dikali T. Kemudian output dari match filternya adalah sebagai berikut, di mana SOT sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai N besar dikurang 1 E pangkat J omega 0 ditambah N delta omega T, di mana nilai N dikurang 1 kali tau kurang dari T, dan T kurang dari N dikali dengan tau. Selanjutnya, dari persamaan output ini bisa kita buat menjadi seperti ini. S0T sama dengan E pangkat J omega 0T dikalikan dengan sigma N sama dengan 0 sampai N besar dikurang 1 E pangkat J N delta omega T. Kemudian sama dengan E pangkat J omega 0T dikali 1 dikurang E pangkat J N besar delta omega T dibagi dengan 1 dikurang E pangkat J omega T. Hasil ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi seperti ini, sampai akhirnya akan diperoleh nilai rasio kompresi pulsa dapat ditulis dengan persamaan tau per tau C sama dengan N kuadrat. Dari persamaan yang ada di sini, dapat dilihat bahwa rasio kompresi pulsa sama dengan kuadrat dari jumlah subpulsa dengan definisi umum lebar pulsanya adalah 3 desibel. Dengan demikian, output match filter terkompresi untuk bentuk gelombang
FM linear yang bertingkat ini atau step frekuensi ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan bentuk gelombang LFM continue untuk rasio kompresi yang besar. Dalam skema step frekuensi yang random atau yang diacak, nilai frekuensi sama dengan frekuensi step linear, tetapi frekuensi tersebut terjadi secara acak dalam waktunya. Jadi, kalau yang ini bentuknya akan naik secara linear, kalau pada step frekuensi yang random, bisa jadi ketika F2 memiliki nilai frekuensinya lebih besar dari F1, nanti pada F3 frekuensinya itu bisa lebih kecil dari F1. Atau bisa lebih kecil dari F2, seperti itu. Kemudian, hal ini dapat dibuktikan bahwa rasio kompresi pulsa adalah N kuadrat sama seperti step frekuensi linear. Hal serupa berlaku untuk step frekuensi interpuls. Bentuk gelombang frekuensi step frekuensi linear memiliki karakteristik Doppler yang mendekati LFM, sedangkan karakteristik Doppler dari dua skema lainnya bergantung pada urutan dan jarak yang digunakan. Selanjutnya kita masuk active processing dalam kompresi pulsa LFM. Filter kompresi pulsa FM linear atau LFM biasanya diimplementasikan secara digital. Diperlukan ADC yang seringkali dapat menyediakan bandwidth yang sangat lebar yang diperlukan untuk radar kompresi pulsa digital resolusi tinggi. Kemudian, dua kelas bentuk gelombang LFM. Yang pertama ada kompresi pulsa pita sempit atau narrow band. Kemudian, kompresi pulsa bandwidth tinggi alias stretch processing. Bentuk gelombang kompresi pulsa FM linear dapat diproses dan dihasilkan pada tingkat daya rendah dengan metode digital, ketika ADC dengan bandwidth dan jumlah bit yang sesuai. Metode digital juga dapat digunakan untuk multiple bandwidth atau bandwidth ganda, kemudian untuk beberapa durasi pulsa, dan untuk berbagai jenis modulasi kompresi pulsa. Di sini ditampilkan implementasi metode digital pada kompresi pulsa LFM. Yang pertama adalah konvolusi pada domain waktu, di mana di sini ada echo yang diterima yang belum terkompresi akan dikonvolusi dengan sinyal referensinya. Kemudian dari proses konvolusi ini akan menghasilkan compressed pulse atau pulsa yang dikompresi. Selanjutnya, implementasi pada domain frekuensi dapat dilihat di sini. Di sini echo yang belum terkompresi. Kemudian di sini ada sinyal referensi. Masing-masing dari sinyal ini dilakukan DFT atau Discrete Fourier Transform, di mana setelah penggabungan dari dua sinyal ini akan dilakukan IDFT atau Inverse Discrete Fourier Transform. Untuk processing dalam kompresi pulsa LFM ini ada dua jenis. Yang pertama ada proses korelasi dan yang kedua itu ada stretch processing. Yang pertama kita bahas yaitu proses korelasi.